Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allahi wa ridwanih. Fa salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, para pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kami mohon izin pada Ustaz Doni Putra. Apa Ustaz? Anda kalau tahu ada antum tadi enggak jadi datang, Ustaz. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kedua ini ana diamanahkan untuk membahas tentang terlalai akhirat. Ya, setelah kita tertipu di dunia, dampak akhirnya apa? Terlalai akhirat. Namun sebelum kita bahas tentang terlalai akhirat, mungkin coba kita cek dahulu teman-teman, apa makna terlalai itu dalam kamus besar bahasa Indonesia kita. Coba cek di smartphone-nya, terlalai itu makna sebenarnya apa sih? Ketika kita mengucapkan terlalai, apa makna terlalai itu? Apa beda terlalai, dilalaikan, terlalaikan? Sebenarnya posisi kita sekarang saat ini, apakah kita terlalai atau dilalaikan atau melalaikan? Coba ada yang udah lihat di kamus KBBI gitu, apa makna terlalai? Nggak punya kamus di smartphone-nya? Kan ada aplikasi kamus besar bahasa Indonesia ya? Atau nanti sidak smartphone isinya apa? Kebanyakan aplikasi APK ya. Ya tadi saya sudah mengecek makna terlalai di kamus besar bahasa Indonesia kita. Udah ada yang ketemu? Mananya apa terlalai? Kenapa? Kurang ingat. Ya, makna pertama daripada terlalai itu di kamus besar bahasa Indonesia kita itu kurang ingat. Pertanyaannya, apakah betul keadaan kita sekarang ini adalah kurang ingat terhadap akhirat? Keadaan kita saat ini, hari-hari yang telah kita lalui saat ini, apakah betul-betul keadaan kita saat ini adalah keadaan yang kurang ingat terhadap akhirat? Atau kita sudah berada di keadaan yang lebih parah daripada itu, yaitu betul-betul tidak ingat terhadap akhirat? Ini yang harus kita pertanyakan pertama teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat kehidupan sebagian besar manusia saat ini, dan itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat ke-6 dan ke-7. Apa kata Allah? Wa'dallah. Ya, kata Allah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan pernah menyelisihi janji yang telah Ia lontarkan. Akan tetapi apa kata Allah? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Apa yang mereka tahu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka tahu, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya apa? Mereka hanya tahu kehidupan zahir daripada kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang ghafilun. Orang-orang yang lalai terhadap akhirat. Ya, jadi kebanyakan manusia, kata Allah, bukan orang yang terlalai,
Tapi kebanyakan manusia di dunia ini adalah orang yang melalaikan akhirat. Maka coba cek diri kita, teman-teman, sekali lagi, apakah kita orang yang terlalai akhirat atau orang yang melalaikan akhirat? Kalau ternyata keadaan kita adalah keadaan orang yang terlalai akhirat, alhamdulillah, itu masih keadaan yang baik. Kalau orang terlalai, dia diingatkan, dia akan ingat. Kalau orang yang terlalai, tadi apa maknanya? Apa tadi makna terlalai? Kurang? Ya, dia kurang begitu memperhatikan akhirat. Dia kurang menjaga. Kalau masalah kurang menjaga, kurang memperhatikan, itu masalah keimanan kita. Maka ketika kita kembali diingatkan, ya, kita kembali diceritakan tentang surga dan neraka, seharusnya kita kembali cepat tersadarkan atas kelalaian kita tersebut. Namun ternyata sekali lagi teman-teman, kalau kita lihat hari-hari yang kita lalui, 24 jam yang telah Allah berikan kepada kita, berapa yang kita berikan untuk akhirat? Berapa yang telah kita berikan untuk akhirat? Bangun tidur, ya, jam berapa kita bangun? Ya, kemudian setelah bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ya, setelah itu, kesenangan dunia apa yang kita cari setelah kita bangun tidur? Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lalai daripada akhirat itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Tertipu dunia dan terlalaikan akhirat itu adalah penyakit hati yang berbahaya. Dan lebih miris hari ini kita lihat teman-teman, orang-orang ketika tertipu dengan dunia, dia tidak puas dengan dunia nyata yang ada di depannya, sehingga lebih parah keadaannya, ia tertipu dengan dunia halunya, dengan dunia mayanya, mencari kesenangan di dunia maya, menghabiskan hari-harinya di dunia maya, menghabiskan waktu-waktunya dengan aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Itu lebih membuatnya senang dibandingkan Al-Quran, lebih membuatnya bahagia dibandingkan salat, lebih membuatnya tenang dibandingkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus segera kita atasi teman-teman. Apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang terlalai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan untuk kita bulan Ramadan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana fi awwali lailatin min Ramadan", apabila telah memasuki malam pertama pada bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ghulliqat abwabun nar, akan ditutup semua pintu-pintu neraka. Walam yuftah minhu babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Yaitu ketika memasuki bulan Ramadan, seharusnya kita adalah orang yang memperkecil maksiat kita. Kita adalah orang yang tidak lagi mendekati dosa. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan tersebut Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuftahu abwab wa tuftahu abwabul jannah, dan dibuka semua pintu-pintu surga. Walam yughlaq minhu babun, dan tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika bulan Ramadan datang, maka itu adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan, hari-hari yang penuh dengan kecintaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang harusnya kita isi dengan ibadah,
hari-hari yang harusnya kita isi dengan tilawatul Quran, hari-hari yang harusnya kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa nada munadin, dan mulai malam itu malaikat menyeru. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, sambutlah bulan Ramadan ini. Sambutlah bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah bulan Ramadan dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah bulan Ramadan dengan bacaan Al-Qur'an kita. Sambutlah bulan Ramadan dengan ibadah salat kita. Sambutlah bulan Ramadan dengan sedekah kita. Sambutlah bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh syariat kita yang sangat agung ini. Lalu apa kata malaikat? Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang masih bermaksiat, wahai orang yang masih mencari-cari maksiat, aqsir, hentikan maksiatmu. Jangan lagi menjadi orang yang terlalai. Jangan jadikan kembali Ramadan kita tahun ini sama seperti Ramadan kita yang telah berlalu. Aksir, hentikan maksiat kita. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang lalai. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lalai secara khusus Allah definisikan di dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus ayat 7 dan 8, Allah ceritakan kepada kita dan Allah definisikan kepada kita siapa mereka-mereka yang lalai itu. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum 'anil akhirati hum ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka-mereka orang-orang yang lalai itu? Orang-orang yang lalai itu kata Allah Subhanahu wa taala yaitu innal ladzina la yarjuna liqa'ana, yaitu orang-orang yang tidak pernah berharap bertemu dengan kami. Itu orang-orang yang lalai. Orang-orang yang ketika dia hidup di permukaan bumi, dia tidak memperhatikan halal dan haram. Orang-orang yang ketika ia hidup di permukaan bumi, ia tidak memperhatikan dosa dan pahala. Yang penting dia happy, yang penting dia senang, yang penting dia bisa gembira, dan dia tidak mempedulikan aturan-aturan Allah, seolah-olah mereka tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia mereka, sehingga mereka melakukan apa saja demi kesenangan mereka. Lihat pembicaraan kita setiap hari teman-teman. Apa yang kita bicarakan di setiap hari kita? Pembicaraan kita setiap hari tidak terlepas daripada harta. Pembicaraan kita tidak setiap hari tidak terlepas daripada lawan jenis. Pembicaraan kita setiap hari tidak terlepas daripada pembicaraan dunia, dan dunia. Berapa waktu yang kita bicarakan untuk akhirat kita ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita? Berapa waktu yang kita berikan setiap harinya ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, kita ingatkan mereka tentang akhirat. Ketika telah dekat Ramadan seperti saat ini, coba lihat keadaan kita. Apa pembicaraan kita? Apa isi majelis kita ketika kita duduk-duduk dengan teman-teman kita? Padahal Ramadan telah dekat. Adakah pembicaraan kita, diskusi kita seputar Ramadan yang akan datang ini? Apa ibadah yang akan kita lakukan? Berapa target tilawah yang akan kita kejar? Berapa sedekah yang akan kita keluarkan? Berapa tahajud yang akan kita kerjakan? Amalan kebaikan apa yang akan kita lakukan selama Ramadan?
Bantuan apa yang ingin kita kumpulkan selama Ramadan? Sudahkah itu yang menjadi pembicaraan kita di musim-musim ketaatan seperti ini, teman-teman? Atau sebaliknya kita masih menjadi orang-orang yang melalaikan akhirat, sengaja melalaikan akhirat, padahal dia tahu dia sedang berada di musim ketaatan. Maka ini bukan lagi terlalai, dia sengaja melalaikan akhirat. Maka orang yang sengaja melalaikan akhirat ini yang sangat sulit untuk disadarkan, karena mereka waradu bil hayatid dunia, mereka sudah ridha dengan kehidupan dunia mereka, mereka sudah tertipu dengan kehidupan dunia mereka, mereka sudah asik dan sudah nikmat dengan maksiat yang mereka lakukan. Bahkan hari ini lebih parahnya, teman-teman, ya, orang-orang tidak lagi malu melakukan maksiat secara terang-terangan melalui aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Padahal Nabi SAW yang mulia mengatakan apa? Kullu ummati, ya, setiap umatku, kata Nabi SAW, ma'fuun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal muhajirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Semua umatku, kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Heran para sahabat pada saat itu, teman-teman. Para sahabat Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan ada orang yang melakukan dosa terang-terangan, mereka kaget. Adakah orang yang seperti itu, wahai Nabi SAW? Maka apa kata Nabi? Ada. Itu orang yang ketika di malam hari dia melakukan maksiat, padahal Allah telah menutup maksiatnya. Tidak ada orang yang tahu ketika dia melakukan maksiat. Lalu di pagi hari dia ceritakan maksiat yang telah dia lakukan di malam hari. Hari ini orang tidak menceritakan maksiatnya setelah dia lakukan, bahkan dia terang-terangan mengiklankan maksiatnya secara live di aplikasi-aplikasi yang ada. Langsung dia iklankan, dia pertontonkan secara langsung. Kalau orang dulu ketika melakukan maksiat masih mereka sembunyikan, namun di pagi hari mereka ceritakan maksiat yang mereka lakukan di malam hari. Hari ini keadaannya lebih parah, teman-teman. Dan ini bukan keadaan yang sudah tidak bisa kita anggap biasa. Ini sudah gawat darurat, yaitu dengan terang-terangan melakukan maksiat. Semakin banyak yang menontonnya, dia semakin senang. Ini bukan lagi tertipu akhirat, ini adalah orang, ya, ini bukan lagi terlalai akhirat, ini adalah orang yang benar-benar melalaikan akhirat, seolah-olah mereka hanya hidup di dunia. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan begitu saja, dibiarkan melakukan apa saja yang kalian lakukan, yang kalian inginkan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak akan pernah dikembalikan kepada kami? Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah melanjutkan firman-Nya tadi dalam surat Yunus, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha, dan mereka nyaman dengan kondisi dunia mereka. Walladzina hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka, ya, orang-orang yang lalai daripada akhiratnya. Maka apa dampaknya, apa balasannya dari Allah? Ulaika ma'wahumun nar, maka mereka adalah orang yang tempat kembalinya adalah neraka. Mereka adalah orang yang tempat kembalinya adalah neraka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini definisi lalai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 7 dan 8 tadi. Itu orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan kehidupan dunianya dan merasa tenang dengan keadaan dunianya saat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai daripada akhirat.
maka tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa indikasi seseorang itu lalai? Ya, maka kita perlu tahu apa indikasinya. Ini sampai jam berapa, Bu? Ini dah habis masak sebenarnya tadi. Ya, tapi mudah-mudahan datang ke sini bukan untuk snack aja ya. Jangan tertipu dengan snack sehingga terlalai dengan tujuan utama kita sebenarnya ingin mendengarkan nasihat. Karena kita sebagai orang-orang yang beriman ini butuh saling menasihati. Butuh saling menasihati di antara kita. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kalau niat kita datang ke sini hanya untuk makan snack, kita hanya akan dapat snack. Tapi pahala duduk antum dari maghrib tadi sampai sekarang nggak ada pahalanya. Karena niatnya hanya snack. Padahal dia pasti akan dapat snack juga. Dan ini bedanya. Ya, bedanya orang yang tertipu dunia tadi dengan orang yang tidak tertipu dengan dunia. Orang yang tertipu dengan dunia bisa saja dia datang ke sini hanya untuk menikmati snacknya saja, maka tertipu dengan dunia. Padahal kalau dia datang ke sini, dia pasti akan dapat snack. Ya, tapi ketika dia niatkan datang ke sini untuk kembali mengecas keimanannya, untuk bertemu dengan teman-temannya yang saleh dan saleha, ya, yang sama-sama ingin kebaikan, kemudian duduk bersabar di sini mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, maka dunia dapat, akhirat pun dapat. Ya, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita akan kelalaian ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khams." Ya, manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igtanama, yaitu manfaat dari 5 hal ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan perjuangan yang sangat keras. Kita betul-betul harus melawan hawa nafsu kita agar kita mendapatkan 5 hal ini, kebaikan daripada 5 hal ini sebelum datang keburukan daripada 5 hal tersebut. Maka apa yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa rentamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ingatkan kita akan masa muda, karena banyak orang-orang ketika masih muda terlalaikan dari akhirat. Dia menyangka usianya masih muda, dia bisa nanti-nanti saja untuk melakukan ibadah. Dia menyangka ketika dia masih muda, ya, dia masih bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti saja bertaubatnya ketika sudah tua. Mumpung masih muda. Kalimat mumpung itu adalah kalimat yang sangat berbahaya, teman-teman. Kalimat mumpung ini adalah kalimat yang harus kita buang jauh-jauh daripada kamus kehidupan kita. Tidak boleh kita menganggap mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, mumpung. Ya, untuk melegalkan maksiat kita, maka kalimat mumpung ini adalah kalimat yang berbahaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena demi Allah, teman-teman, kita semua kalau Allah mengizinkan kita untuk sampai di masa tua, akan banyak hal di masa tua yang tidak bisa kita lakukan ya di masa tua kita. Padahal itu adalah hal-hal yang sangat mudah untuk dilakukan ketika kita masih muda. Ya, banyak hal di masa tua kita akan kesulitan untuk melakukannya, yang mana itu adalah hal-hal yang sangat mudah untuk dilakukan di masa muda. Dan subhanallah, syariat kita yang mulia ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika kita di masa muda adalah orang-orang yang memanfaatkan masa muda kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka ketika datang masa tua kita,
Di saat kita tidak lagi sanggup untuk melakukan ibadah yang telah kita biasakan di masa muda kita, maka ibadah itu akan tetap tercatatkan untuk kita walaupun kita tidak mampu untuk melaksanakannya lagi di masa tua kita. Jangan anggap antum nanti akan mudah untuk sholat malam ketika masa tua, ketika sekarang tidak pernah sholat malam. Jangan pernah berharap akan mudah bagi kita untuk melakukan puasa-puasa sunnah di masa tua kita kalau sekarang kita adalah orang yang tidak terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah. Ya, Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis yang lain? Nabi mengatakan, man marida aw safara, kata Nabi SAW, siapa yang sakit atau sedang bersafar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim, Allah akan terus catatkan untuknya apa yang telah biasa dia lakukan di masa sehatnya dan di masa mukimnya. Artinya apa? Di masa tua, di masa muda, ketika kita terbiasa melakukan sholat malam, lalu datang masa tua kita, di saat kita tidak lagi mampu untuk bangun malam dikarenakan kondisi fisik kita yang sudah semakin melemah, maka ketika kita hanya bisa terbaring di tempat tidur kita, Allah akan tetap catatkan untuk kita pahala-pahala sholat malam yang sudah kita biasakan di masa muda kita. Dan banyak orang yang terlalai dengan masa mudanya. Maka Nabi ingatkan, syababaka qabla haramik, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa rentamu. Lalu apa kata Nabi SAW? Sihhataka qabla saqamik, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Akan datang hari di mana sangat lemah kaki kita untuk melangkah ke masjid. Akan datang masa di mana kita akan memandang diri kita dengan pandangan yang sangat pilu tentang betapa lemahnya diri kita. Ya, coba lihat orang-orang tua, teman-teman saat itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang tua. Semakin tua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, kami akan kurangkan untuknya penciptaannya. Banyak orang di masa tuanya kesulitan untuk menjaga wudunya. Kenapa? Karena di masa tuanya dia ada penyakit buang angin terus, atau penyakit ya air seninya terus keluar, setetes setetes setetes. Sulit baginya untuk menjaga wudunya. Dan kalau kita di masa muda adalah orang yang gemar bermaksiat kepada Allah, jangan terlalu banyak berharap kepada Allah, Allah akan menjaga fisik kita di masa tua. Jangan terlalu banyak berharap, karena kita di masa muda adalah orang yang menggunakan fisik kita yang sehat ini, fisik kita yang bugar ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik daripada Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala, ketika ia ditanyakan oleh muridnya tentang rahasia kesehatannya di saat usianya sudah beranjak 120 tahun. 120 tahun. Akan tapi apa? Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala adalah orang yang masih Allah berikan penglihatan yang jelas. Umurnya berapa? 120 tahun. Pendengarannya masih kuat. Ucapannya masih jelas didengar. Sehingga murid-muridnya pun bertanya kepada sang imam, wahai imam, apa rahasia kesehatanmu di masa tuamu ini? Apa sang imam? Apa kata sang imam? Aku rajin maraton. Enggak itu. Ya, aku dulu di masa muda rajin jogging. Enggak. Aku di masa muda rajin fitness. Tidak.
Tidak itu rahasia kebugaran Imam Abu Suja di masa tuanya. Akan tapi rahasianya apa kata beliau? Ya, kata beliau rahimahullahu taala, kuntu la a'sihi fi syababi. Di masa mudaku aku tidak gunakan mataku ini, pendengaranku ini, lisanku ini untuk bermaksiat kepada Allah. Apa kata beliau rahasianya? Di masa mudaku aku tidak gunakan penglihatanku, pendengaranku dan lisanku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjagakan untukku anggota tubuhku ini di masa tuaku. Allah jagakan untukku penglihatanku, pendengaranku, lisanku di masa tuaku. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Karena banyak hal, teman-teman yang dirahmati Allah, banyak hal yang tidak bisa kita perhitungkan dengan hitung-hitungan ilmu duniawi kita. Ya, tadi kalau hitungan-hitungan ilmu dunia kita, rahasia sehat di masa tua adalah dengan menjaga pola makan, rajin olahraga, rajin maraton, rajin hiking, ya segala macam. Maka di masa tua akan bugar. Tidak bisa memastikan. Itu tidak bisa memastikan. Dalam syariat kita, ternyata Imam Abu Syuja' mengajarkan apa? Jaga kesehatan yang telah Allah berikan pada saat ini. Jangan gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah yang akan menjaganya untuk kita di masa tua kita. Lalu apa kata Nabi SAW yang diingatkan akan 5 hal ini, karena ini yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Pertama tadi apa? Masa muda sebelum datang masa renta kita. Kemudian sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Kemudian ghinaka qabla faqrik, ya qabla faqrik. Ya kata Nabi SAW, masa kayamu, masa kecukupanmu sebelum datang masa fakarmu. Ya, sebelum datang masa miskinmu. Maka ketika Allah berikan kecukupan untuk kita saat ini, jangan gunakan kecukupan yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, banyak orang hari ini diberikan rezeki lebih oleh Allah, digunakan untuk top up game. Padahal dia tidak pernah bersedekah dengan harga top up gamenya itu. Coba bayangkan. Ya, top up game kita yang kita, Anda nggak tahu karena nggak pernah main itu. Tapi pernah dengar bahwasanya untuk top up game itu, bahkan bukan hanya game, bahkan aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat itu untuk top upnya butuh 100.000, 200.000, ya bahkan ada yang jutaan. Benar betul? Benar nggak? Bahkan ada yang jutaan untuk mentop upnya supaya dapat koin sekian, lalu dibelikan untuk game-gamenya tadi atau hal-hal di aplikasinya tadi. Padahal dia tidak pernah bersedekah sejumlah itu dalam sedekahnya. Ketika bersedekah yang dikeluarkan 1.000, 2.000, 5.000, itu udah banyak rasanya. Tapi untuk top up game, subhanallah. Maka ini kelalaian yang jelas benar-benar nyata di hadapan kita hari ini, teman-teman. Bukan lagi terlalai, tapi betul-betul melalaikan apa yang telah Allah berikan. Yang mana ini seharusnya tidak ada pada diri seorang mukmin. Mukmin itu sifatnya hanya terlalai, yaitu sekali-sekali dia lupa, sekali-sekali dia tidak ingat, sekali-sekali hawa nafsunya mengalahkan ibadahnya. Itu normal, karena tidak ada manusia yang setiap harinya terus naik ibadahnya, tidak mungkin. Karena ahlu sunnah wal jamaah memahami apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita ini bertambah dan berkurang. Kapan bertambahnya? Bertambah ketika kita melakukan ketaatan,
berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Maka futur itu teman-teman, futur itu bukan setiap hari. Futur itu kalau sekali-sekali malas duha. Ada hari-hari di mana dia malas untuk bangun tahajud. Ada hari-hari di mana dia malas untuk membaca Al-Quran. Dan itu normal. Itu futur yang normal, dan itu bahkan dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW yang mulia. Suatu ketika Hanzalah mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Hanzalah? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Hanzalah sudah munafik katanya. Maka Abu Bakar heran, wahai Hanzalah, kenapa engkau katakan engkau munafik? Maka diceritakanlah oleh Hanzalah, iya wahai Rasulullah, iya wahai Abu Bakar, tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kita ketika kita duduk-duduk bersama Nabi, ya seolah-olah surga ada di depan mata kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita sudah bercengkerama dengan istri kita, dengan anak-anak kita, lupa semua apa yang telah kita rasakan ketika kita duduk bersama Nabi. Maka aku merasa aku orang munafik, kata Hanzalah. Maka kata Abu Bakar, wahai Hanzalah, kalau itu yang kau rasakan, aku juga merasakan itu. Mari kita adukan kepada Rasulullah SAW. Maka mereka adukan masalah mereka ini kepada Nabi. Maka kata Nabi SAW, setelah mendengarkan cerita mereka, kata Nabi SAW, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, seandainya keadaanmu ketika duduk bersamaku dan ketika pulang sama, artinya semangat ibadahmu sama kuat, ya terus terjaga, la safahatkumul malaikatu fit turuqat, maka malaikat-malaikat pasti akan menyalami kalian di jalan-jalan. Hebat kalian, bisa menjaga iman kalian terus tetap terjaga. Akan Nabi, apa kata Nabi SAW? Akan tapi saddidu wa qaribu, ya sa'atan sa'ah. Ya kata Nabi SAW, tidak begitu wahai Hanzalah, itu bukan munafik namanya. Ada kalanya kita memang futur, turun keimanan kita. Maka ketika turun keimanan kita, saddidu wa qaribu. Turun keimanan kita bukan berarti kita melakukan maksiat. Ketika kita malas duha, ketika kita malas untuk tahajud, bukan berarti kita lakukan maksiat pada masa-masa futur tadi, tidak. Tapi apa? Saddidu wa qaribu. Ya, akan tapi berusahalah kita untuk tetap melakukan ketaatan walaupun tidak maksimal. Itu futur. Futur itu bukan melakukan maksiat, tapi apa? Futur yaitu ketika kita tidak sanggup duha, maka minimal jangan lakukan maksiat. Ketika kita tidak sanggup terbangun di sepertiga malam terakhir di hari-hari tertentu, maka jaga diri kita untuk tidak bermaksiat. Maka futur itu bukan setiap hari tidak sholat malam. Futur itu bukan setiap hari tidak pernah duha. Futur itu bukan setiap hari tidak pernah baca Al-Quran. Itu bukan futur. Itu penyakit hati yang tadi kita sebut dengan ghaflah, yaitu lalai. Dan itu bukan terlalai, tapi itu apa? Melalaikan. Sengaja, bukan terlalai. Maka teman-teman, itu kata Nabi SAW, perhatikan 5 hal ini. Ya, kemudian yang keempat kata Nabi SAW, dan ini juga yang paling sering, 5 hal ini adalah hal yang paling sering kita lalaikan. Maka diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, maka yang keempat kata Nabi SAW, faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini hal yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Waktu luang dia gunakan bermain game. Waktu luang dia gunakan nonton drakor. Ngapa nonton drakor? Lagi free. Ya, lagi free. Free kenapa? Ya dosen nggak masuk, free. Ngapain? Nonton drakor. Ya, banyak kita yang
terlalaikan akan hal ini. Padahal coba kita lihat teman-teman, berapa waktu yang kita habiskan untuk men-scroll halaman-halaman Facebook kita, IG kita, ya, dan media-media sosial kita yang lainnya. Lalu kumpulkan waktu-waktu itu, coba dengan waktu yang sekian banyak tadi baca Al-Quran, berapa halaman yang bisa terselesaikan oleh kita? Ya, seandainya semangat baca Al-Quran kita seperti semangat main Facebook kita, ya, semangat ya tilawah kita seperti semangat main IG kita, bayangkan berapa Al-Quran yang bisa kita tamatkan dalam sebulan. Maka hal-hal tersebut, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Nabi, jangan sampai waktu luangmu melalaikanmu sehingga datang waktu sibukmu, baru di situ engkau mengeluh, kenapa dahulu ketika ada waktu luang aku tidak baca Al-Quran, kenapa dahulu ketika ada waktu luang aku tidak tahajud, kenapa dahulu ada waktu luang aku tidak menggunakannya untuk mempelajari atau membaca hal-hal yang bermanfaat, dan seterusnya. Akan datang hari di mana kita akan disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan dunia kita, sehingga kita akan merindukan masa-masa, ya, ketika kita diberikan waktu lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia dan diingatkan oleh Nabi, apa? Hidupmu sebelum matimu. Karena kalau kita melalaikan hidup kita ini teman-teman, ya, maka tidak lagi guna penyesalan ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah. Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Apa harapan mereka? Harapan mereka cuma satu, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Itu harapan mereka. Apa harapan mereka? Kata Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, mudah-mudahan dengannya ya Allah aku bisa mengamalkan amalan-amalan saleh yang dahulu telah aku tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah mati, tidak mungkin lagi akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit teman-teman, apa indikasi ya seseorang itu terlalai dari akhiratnya? Maka banyak indikasinya. Di antara indikasi yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, mari lihat diri kita, apakah indikasi itu ada pada kita atau tidak. Kalau ada, maka khawatirlah kita termasuk orang-orang yang melalaikan akhirat kita. Maka di antara indikasi yang sangat jelas orang-orang yang melalaikan akhiratnya apa? At-takasul 'anil ibadah. Di antara indikasi yang paling jelas terlihat terhadap orang yang melalaikan akhiratnya apa? Yaitu malas beribadah, malas untuk melakukan ibadah. Ketika diajak nongkrong, ayo semangat. Ya, ketika diajak jogging, semangat. Ya, ketika diajak bersepeda, semangat. Ya, ketika diajak ngumpul-ngumpul, semangat. Tapi apa? Ketika adzan berkumandang, ya, ketika adzan berkumandang, apa kata Allah terhadap mereka-mereka ini? Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan penuh malas. Kemudian apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini indikasi orang-orang yang melalaikan akhirat. Ini indikasi orang-orang yang melalaikan akhirat.
malas daripada ibadah. Kemudian apa implikasi yang sangat jelas terlihat bagi orang-orang yang melalaikan akhirat? Yang kedua kata para ulama yaitu apa? Dia meremehkan dosa yang dia lakukan. Meremehkan dosa, ya, ini indikasi adanya sifat pada kita yang melalaikan akhirat. Bukan terlalai, tapi sengaja melalaikan akhirat. Karena dia tahu maksiat itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetapi karena dia telah menikmati maksiat tadi, dia menganggap enteng maksiat yang dia lakukan. Padahal kata sahabat Ibnu Mas'ud, kata beliau apa? Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Sungguhnya seorang mukmin melihat dosa yang dia lakukan itu seperti seolah-olah dia sedang duduk di atasnya ada gunung yang sangat besar dan dia khawatir gunung tadi menimpanya. Bayangkan kalau orang ditimpa gunung, apa yang terjadi? Hancur. Ini yang dipandang oleh seorang mukmin ketika dia melakukan dosa. Ketika dia terlalai, maka tadzakkaru, mereka segera ingat. Mereka, ya, orang yang terlalai itu ketika mereka diingatkan, mereka segera ingat. Itu namanya terlalai. Tadzakkaru, mereka segera ingat bahwasanya yang sedang mereka lakukan itu dosa. Tapi orang yang melalaikan, dia sudah tahu itu dosa, tapi dia meremehkan dosa yang sedang dia lakukan. Maka sebaliknya kata Ibnu Mas'ud, orang munafik, ya, dan orang kafir, mereka melihat dosa mereka itu seperti zubab, seperti lalat yang sedang hinggap di hidung mereka, lalu mereka hanya usir begini saja, anggap enteng. Itu indikasi di antara sekian banyak indikasi, ya, pada diri seseorang ada sifat melalaikan akhirat. Terakhir teman-teman, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalaikan daripada akhirat? Ya, maka pertama, ya, supaya kita tidak terlalaikan daripada akhirat, ya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Ya, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, bukankah telah sampai, kata Allah, waktunya di mana hati kita ini sudah harus khusyuk untuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan seharusnya teman-teman membuatkan kita tersadarkan daripada kelalaian kita. Kenapa? Karena kalau kita masih lalai di Ramadan kita, percuma puasa yang kita lakukan. Percuma puasa yang kita lakukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu aw syarabah. Barang siapa yang ketika dia berpuasa tapi lisannya masih berdusta, lisannya masih menggibah, lisannya masih menyakiti orang, Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Allah tidak butuh. Maka kalau kita masih lalai di bulan Ramadan, khawatirlah kita percuma puasa yang kita lakukan, percuma lapar dan dahaga yang kita tahan, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita tidak terlalaikan, banyak-banyaklah baca Al-Qur'an. Ya, banyak-banyaklah baca Al-Qur'an. Al-Qur'an semakin kita baca akan semakin membawa ketenangan dalam hati kita. Al-Qur'an semakin kita baca, maka Al-Qur'an akan menjaga kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang, bukan dengan cara yang lain, tapi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita galau, kalau kita ada masalah, syariat telah memberikan solusinya supaya kita tenang. Ingat Allah, baca Al-Qur'an, dirikan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati masalah besar yang membuat beliau galau, fazi'a ila shalah, Nabi langsung mengerjakan salat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena hari yang semakin larut,
Ya, dan sepertinya juga teman-teman sudah mulai mengantuk ya, dan makanan sudah dihidangkan. Maka ini mungkin sedikit nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, ya, bahwasanya al-ghaflah anil akhirah, ya, melalaikan akhirat itu adalah penyakit yang berbahaya. Ya, karena tadi seperti yang dibahas oleh Ustaz kita sebelumnya, ya, dunia ini hanya menipu kita. Dunia bagi orang mukmin itu, dunia itu cukup di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Ya, berapa yang ada di tangannya, berapapun itu, dia akan mensyukuri dan dia akan bahagia dan merasa nyaman dengannya, karena dia tahu itulah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan dunia tadi tidak pernah singgah ke dalam hatinya. Karena dunia kalau sudah singgah dan bercanggah di dalam hati kita, teman-teman, maka dunia itu akan merusak kehidupan kita dan akan melalaikan kita daripada kehidupan akhirat kita. Padahal Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ada pertanyaan ya? Ini gimana nih pertanyaannya? Ustaz Akmal aja atau Ustaz Doni udah?